Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kontroversial tentang Bahram al-Majusina, yang melakukan perbuatan tercela dengan menggauli anaknya sendiri, menjadi sorotan. Meskipun begitu, ia mendapat keistimewaan tak terduga dari Allah dan bahkan menerima salam dari Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin seorang pendeta yang menyembah api, seperti yang diyakini banyak orang, bisa mendapat penghargaan dan salam dari Rasulullah? Ceritanya berawal dari suatu malam, ketika Syekh Abdullah bin Mubarak tertidur setelah menyelesaikan tawaf di Hijr Ismail. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan Rasulullah, yang memberikan salam kepadanya dan menyuruhnya menyampaikan salam kepada seorang pemuja api bernama Bahram, yang telah diberkati oleh Allah. Abdullah bin Mubarak terkejut dan bingung dengan pesan ini, khawatir bahwa mungkin itu hanyalah tipuan setan. Namun, ia menyadari bahwa setan tidak dapat meniru Rasulullah. Terkejut dengan mimpi ini, Abdullah bin Mubarak mencoba untuk menyucikan dirinya dengan wudhu dan melakukan tawaf lagi dan lagi, sampai akhirnya ia kelelahan dan tertidur. Namun, mimpi yang sama terulang kembali, membuat Abdullah bin Mubarak semakin bingung. Bagaimana mungkin seorang musyrik seperti Bahram mendapat penghargaan dan salam dari Rasulullah serta ridho dari Allah? Dengan rasa ingin tahu yang besar, Abdullah bin Mubarak segera mencari Bahram, orang yang disebut dalam mimpinya. Setelah bertemu dengannya, Abdullah segera menanyakan tentang amal-amal yang telah dilakukan oleh Bahram sehingga mendapat keberkahan. Bahram menceritakan, baru-baru ini, aku meminjamkan uang kepada seseorang dengan memberinya pinjaman yang memberi keuntungan bagiku. Aku merasa sangat baik karena itu. Mendengar itu, Abdullah menjelaskan bahwa tindakan itu melanggar ajaran Islam, termasuk dosa besar karena riba. Lalu, Abdullah bertanya lagi, apakah ada amal lain yang kamu lakukan? Saya menikahkan 4 putra saya dengan 4 putri saya menggunakan adat Majusi, dan saya mengundang semua orang Kristen di kota, jawab Bahram. Itu juga bertentangan dengan ajaran Islam. Apakah ada lagi yang kamu lakukan? Tanya Abdullah, semakin penasaran. Saya memiliki seorang putri yang sangat cantik, dan saya pikir tidak ada yang lebih pantas untuk menikahinya kecuali saya sendiri. Jadi, saya mengadakan pernikahan mewah untuknya, dihadiri oleh 1000 undangan, ungkap Bahram. Abdullah bin Mubarak sangat terkejut dengan semua perbuatan yang dilakukan oleh Bahram. Semua tindakannya jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai penjelasan atas keheranannya, Bahram menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan seorang wanita muslimah yang masuk ke rumahnya untuk menyalakan obor. Saat Bahram sedang bersama putri yang menjadi istrinya, wanita muslimah itu pergi untuk memeriksa obor tersebut. Anehnya, setiap kali wanita itu pergi, dia selalu mematikan api yang dinyalakan oleh Bahram. Bahram mulai curiga terhadap wanita tersebut, hingga dia mengikutinya sampai ke gubuk tempat wanita muslimah itu tinggal dengan anak-anaknya. Di sana, Bahram mendengar tangisan anak-anak yang kelaparan dan meminta makanan kepada ibunya. Setelah mengetahui kondisi tersebut, saya merasa tersentuh. Segera, saya kembali ke rumah dan menyiapkan berbagai macam makanan untuk disalurkan kepada wanita muslimah dan anak-anaknya tadi. Dari situ, jelaslah bahwa inilah yang membuat Bahram disalami oleh Rasulullah dan diridhoi oleh Allah. Pada saat itu juga, saya menjelaskan kepada Bahram tentang mimpiku bertemu dengan Rasulullah. Tanpa ragu, Bahram mengucapkan syahadat, lalu meninggal dunia. Dari kisah ini, kita bisa menarik beberapa pelajaran. Pertama, sedekah dapat menjauhkan kita dari siksa neraka. Kepedulian sosial bisa menjadi jalan untuk menjauhkan diri dari keburukan. Meskipun terlihat sepele, namun tindakan tersebut bisa memberikan bantuan besar kepada banyak orang, terutama jika dilakukan dengan ikhlas. Kepedulian sosial yang ditunjukkan oleh Bahram telah menyelamatkan satu keluarga dari kelaparan, dan Allah melihatnya. Karena itu, Allah memberkati Bahram. Kedua, seseorang yang sebelumnya melakukan dosa besar atau beribadah kepada selain Allah tidak selalu dianggap kafir jika meninggal dalam keadaan Islam, seperti yang terjadi pada Bahram. Meskipun pernah menyembah berhala dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Islam, tetapi karena keikhlasannya, ia diterima oleh Allah. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita tidak tahu amal baik mana yang akan membawa kita ke surga, dan amal buruk mana yang akan membawa kita ke neraka. Oleh karena itu, kita harus berusaha sebanyak mungkin untuk berbuat baik dan beramal soleh agar Allah ridho kepada kita. Demikianlah kisah hikmah ini, semoga bisa menginspirasi kita semua untuk meningkatkan amal soleh dan melaksanakan sedekah dengan ikhlas.
Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.